Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam sehat, semangat selalu, dan tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memuliakan Santo Markus penginjilmu dengan anugerah sebagai pewarta Injil. Kami mohon semoga berkat ajarannya kami makin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, setiap tanggal 25 April gereja merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Injil Markus adalah Injil yang paling tua di antara Injil-Injil yang lain, yang menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Putra Manusia, penebus dosa umat manusia. Markus melaksanakan perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga dengan mewartakan Injil kepada segala makhluk, kepada seluruh dunia, dan siapapun yang percaya akan diselamatkan. Tanda-tanda orang yang percaya adalah orang itu akan dilindungi di dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita percaya kepada Injil, dan sebagaimana perutusan Santo Markus dan juga para murid yang lain termasuk kita mewartakan Injil itu kepada siapapun dimanapun kita berjuang, kita berada. Karena itulah hakikat sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Keselamatan yang telah kita peroleh tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi diberitakan, diwartakan, dibagikan kepada siapapun. Semoga hidup kita, hakikat dasarnya, ciri dasarnya, warna dasarnya adalah berbagi keselamatan itu karena kita telah pertama-tama diselamatkan dan dicintai oleh Tuhan. Sebagaimana Santo Markus yang akhirnya oleh karena perutusan Tuhan Yesus dan karena panggilannya, karena bakatnya juga akhirnya menulis kisah itu dalam suatu tulisan yang disebut Injil. Marilah kita juga dengan anugerah yang telah Tuhan berikan, mungkin tidak harus seperti Santo Markus, tetapi akhirnya kisah Yesus pun menjadi kisah hidup kita, dan dengan hidup kita mewartakan Kristus, yakni dengan selalu menjadi orang baik kepada siapapun, dimanapun. Dan dengan demikian kita beroleh keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita yang percaya kepada Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk melanjutkan karya Santo Markus, mewartakan Injil ke seluruh dunia, dimanapun kita berada dan kapanpun itu,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.